Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Jamaah salat Isya tarawih dan zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, nikmat dan karunia sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Seharian kita lapar, seharian kita haus, sore-sore sudah buat takjil, memasak, ya, terus buka puasa, perut terasa kenyang, tapi kemudian belum sempat beres-beres sudah azan. Betul Bu ya? Kadang kolak belum habis, mie masih ada tinggal lagi, harus kejar-kejaran ke masjid. Tapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu, kalau kita sadari bahwa ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Coba hitung Bapak Ibu sekalian, berapa jumlah tetangga dari Masjid At-Taqwa ini? Satu rumah itu ada 4 sampai 6 orang. Ada 4 sampai 6 orang jumlah tetangga dari Masjid At-Taqwa. Tapi kalau kita hitung, ini paling berapa rumah? Sekitar 10 atau 15 rumah. Yang lain ke mana? Ke masjid ini. Insyaallah begitu ya. Yang lainnya ke masjid yang lain. Tapi kita ingin bahwa ya alhamdulillah, Allah masih kasih kita kesempatan. Allah masih berikan kita kekuatan. Allah masih berikan kita kesehatan untuk bisa pergi datang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita untuk terus berterima kasih kepada Allah. Untuk terus berterima kasih kepada Allah. Ini malam pertama Ramadan nggak muat ya, nggak muat jemaat. Ini malam keempat, kok tinggal seperempat. Nah, pesan saya Bapak Ibu sekalian, ayo kita mau masuk golongan yang tersisihkan atau golongan yang bertahan ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bertahan. Kata Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan iman, kalau bukan karena iman, ya di hari malam-malam berikutnya itu udah susah datangnya. Karena kalau malam pertama itu apa?
Kalau lagi ramai, ya ramai. Malam kedua masih coba lagi mau lihat. Malam ketiga, keempat, kelima, ya terus masih ada banyak alasan. Apalagi kalau seminggu terakhir udah nyiapkan kue dan lain sebagainya untuk menyambut Lebaran. Padahal puasanya belum selesai. Jemaah sekalian, Rasul pernah mengingatkan, apa kata Rasulullah? Banyak sekali manusia yang puasa. Banyak sekali orang yang puasa. Seperti orang di Semeru ini, cuma anak kecil, ya, yang kecil sekali yang tidak puasa, yang sudah besar sedikit puasa, yang remaja puasa, bapak-bapak, ibu-ibu puasa. Yang tua juga kalau masih mampu puasa. Tapi katanya ketika ditimbang nilainya 0, zol, kalau kata nggak ada nilai. Yang mereka dapatkan cuma apa? Rasa lapar dan haus saja. Nah, ini saya sampaikan untuk siapa? Untuk yang memang sudah datang rutin ke masjidnya. Bahasan kita adalah bahasan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Kalau di malam pertama, malam kedua, nah ini nggak usah bahas yang seperti ini. Yang bahasnya adalah bagaimana kita berbondong-bondong datang ke masjid, pahalanya banyak, ya. Baca Quran 1 huruf dikali 10, kita sholat dilipat gandakan, kita sedekah seperti ya, bulir-bulir padi dari 1 butir menjadi sekian helainya itu ada 10, 700 dan sebagainya. Nah, tapi kita yang sudah rutin ke masjid, yang sholat 5 waktunya di luar sholat, di luar Ramadan sudah bagus, sudah terjaga. Terus apa yang harus kita lakukan? Memastikan bahwa puasa kita berkualitas. Ya. Jangan sampai tetangga kita tahu bahwa kita puasa, mertua kita tahu bahwa kita puasa, pasangan kita juga tahu bahwa kita puasa. Tetapi siapa yang paling tahu nilai puasa kita? Hanya kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah berniat puasa, sahur yang bagus, baik, halal, baik. Tapi mulutnya sudah tidak menahan lisan dari untuk mengatakan yang menyakiti tetangganya atau minimal yang tidak bermanfaat. Tadi pagi subuh saya di masjid Baitullah, saya mengingatkan kepada saudara saya yang masih merokok. Kalau sholat 5 waktunya sudah bagus. Dari 5 waktu, 3-4 waktu itu sudah di masjid. Pertanyaannya, rokoknya sudah ditinggalkan belum? Belum. Tapi Ramadan kenapa bisa? Ramadan kenapa bisa? 12 jam kenapa bisa? Di luar Ramadan kenapa tidak bisa? Ayo manfaatkan itu. Belum lagi sekitar berapa tahun yang lalu, sekitar 5 tahun yang lalu, ada sebuah berita nasional yang mengatakan bahwa di dalam filter rokok sengaja dibuat anti kanker, ya, supaya nikotinnya itu tidak masuk seluruhnya ke dalam paru-paru. Maka mereka mengantisipasi dengan apa? Dengan membuat hemoglobin di filter rokok.
Hemoglobin itu asalnya dari darah. Boleh dari mana? Dari darah mana saja. Tetapi ternyata yang paling murah dan mudah dan banyak itu adalah dari hemoglobin babi. Terus kalau di bulan puasa ini kita puasa 1 hari, kita ajak keluarga kita puasa, kita beli buka puasa yang halal, nikmat, lezat. Lalu kemudian setelah kita puasa, kita ambil sebatang rokok, kita gosokkan di mulutnya. Dan ternyata ada hemoglobin babi. Betapa sia-sianya demikian. Kesia-siaan ini pernah diingatkan oleh baginda Rasulullah ketika dengan sahabat sedang berjamaah, ya selesai berjamaah seperti ini, lalu kemudian Rasulullah berbisik kepada sahabat yang ada di sekitar, kalian melihat seseorang di antara kita? Ya. Para sahabat melihat kiri kanan, oh dia ada orang yang baru di sini. Mereka lihat dia khusyuk, ya. Dia berdoa khusyuk doanya, ya. Meringis kepada Allah untuk minta ampun. Tapi kata Rasulullah, ya, baru saja saya mendapatkan kabar bahwa doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa? Karena bajunya dibeli dari yang tidak halal, karena makanannya makanan yang bercampur antara halal dan haram. Coba. Padahal dia khusyuk, dia beribadah bersama Nabi. Bayangkan. Tapi ketidakhati-hatiannya, Nabi diberitahu tidak diterima Allah ibadah. Maka berhati-hatilah bagi jamaah sekalian yang sudah rutin sholat 5 waktu ke masjid, bersedekah, baca Quran. Ayo kita evaluasi apa yang harus kita tingkatkan di Ramadan kali ini. Carilah 1-2 yang harus kita tingkatkan, ya, 1-2 yang harus kita tinggalkan, minimal 1. Karena di usia kita seperti sekarang ini sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun. Ini bukan Ramadan yang pertama, sudah Ramadan yang sekian puluhnya. Ada yang sudah 30 kali, ada yang sudah 40 kali. Usia kita 50 tahun, dikurang masa balik 15 tahun, ada 35 tahun, ada 35 kali Ramadan. Adakah setiap Ramadan itu terjadi peningkatan? Paling tidak dalam memaknai Ramadan. Kita harus lebih hati-hati ya Mas sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal-hal yang kecil. Karena ternyata sering sekali orang jatuh bukan karena besarnya batu. Karena kalau besar itu, ya, kita naik sepeda motor sudah tahu kita menghindarinya, atau kita berjalan sudah tahu kita. Tapi sering sekali jatuh karena hal-hal yang kecil, karena kerikil, karena batu yang kecil yang disepelekan ternyata membuat kaki keselio, ya, sepeda motor tergelincir dan sebagainya. Saya meyakini kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita sebagai orang-orang yang beriman untuk kemudian melaksanakan puasa. Kenapa? Karena kita sudah selesai dengan hal-hal yang menjadi kewajiban kita seperti sholat 5 waktu, berzakat, bersedekah, dan kebaikan lain. Lalu kemudian apa? Kita diuji lagi untuk yang lebih tinggi lagi. Maka puasa, esensi dari puasa itu bukan sekedar menahan makan, menahan haus untuk tidak minum, tetapi juga menahan apa?
menahan untuk tidak berkata-kata yang tidak diperlukan, ya. Untuk tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, untuk mencari rezeki yang halal dan baik dan dengan cara yang baik. Di antara kita ini masjid kota lebih banyak kita berdagang jualan. Rasul begitu marah ketika timbangan yang tidak tepat, ya, jual buah, ya, kalau di sana jual kurma, jual apapun, jual tepung, timbangannya tidak tepat. Rasul marah sekali. Bahkan Rasul juga marah ketika kalau kita beras di sini, kalau di sana gandum. Ketika yang ditaruh di atas itu yang baik-baik, tetapi yang di bawahnya itu yang jelek. Rasul sampai memasukkan tangannya ke dalam tepung, ternyata basah, pasti angkat kuning jelek itu sebagainya. Rasul bisa jadi masalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian tidak membuat puasa kita berkah. Kita sudah sholat 5 waktu, kita sudah sholat tarawih ke masjid, ya, kita sudah tilawah, kita sudah bersedekah, tapi dalam perilaku kita berdagang masih menyembunyikan, takut tidak laku. Padahal Nabi kita mencontohkan bagaimana berdagang, ditunjukkan. Kalau dia berdagang pakaian, dia tunjukkan bahwa pakaian ini ada kotornya di bawah ini ada robeknya di sini, ini ada kancingnya yang sudah lepas dan lain sebagainya, disampaikan. Kalau mau beli, ya ini dipotong dari sini. Kalau dia menjual, ya, buah-buahan, ditaruh ini yang bagus, ini yang kurang bagus, ini yang baru, ini yang sudah lama. Terserah mau pilih yang mana, harganya mana, transparan itu. Agar yang membeli ketika pulang tidak sakit hati. Itulah yang menimbulkan dosa. Ketika di tempat membeli, dia sudah yakin ini bagus, tapi ketika sampai di rumah ternyata ada yang busuk. Bayangkan ini sampai hati, atau bisa begini, atau berkurang. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak diri saya, keluarga dan orang sekalian, mari kita terus meningkatkan kualitas ibadah kita tahun demi tahunnya agar bisa lebih baik lagi untuk hal-hal yang tidak perlu. Apalagi yang beberapa data, saya terus terang tentang rokok ini paling sering saya sampaikan, paling sering, karena memang bayangkan kalau kita ke masjid saja, baju kita, celana kita terpercik air najis saja tidak sah dan kita diazab nanti di yaumil mahsyar. Terus bagaimana kemudian kalau kita pergi ke masjid, kita mengantongi satu bungkus rokok dan bisa jadi, ya, 90% ada hemoglobin baginya, kemudian digantongi di sini, kemudian kita, ya, mengagumi Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sini kita menggendong, ya, bagian dari bagi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kecil yang saat ini disepelekan oleh banyak umat Islam. Nah, kalau yang masih ada berdoa, saya bukan ingin mendiskreditkan yang merokok, bukan. Ya, saya dulu pernah merokok juga, pernah. Tapi sebaik-baik orang adalah orang yang bertaubat dari keburukan, lalu kemudian mengingatkan saudara-saudara. Malam ini dan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, di mana kesempatan saya sampaikan, karena saya ingin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, saya sudah sampaikan apa yang saya ketahui.
Dan wahai para malaikat, saksikan bahwa saya juga sudah menyampaikan kepada saudara saya karena saya mencintai mereka. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.